Baik ya, kita mulai teman-teman semua untuk diskusi presentasi di siang hari ini dari kelompok satu ya, Laskar Pelangi. Sebelumnya dari teman-teman di layar laptop apakah sudah terlihat share screen yang saya share di layar dari Pak Sudah, Teguh, Sudah. dari Mbak Nabila, sudah, dari Mbak Emma. sudah. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman semua atas waktunya. Mari kita mulai untuk acara presentasi ini ataupun diskusi kelompok. Kita mulai dengan bacaan basmalah ataupun berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik, kita mulai ya, langsung saja. Jadi yang pertama di sini eh, kita dari kampus C2 Kerawang, kelas malam, Universitas Pertiwi, Fakultas Ekonomi Bisnis tahun akademik 2022-2. Di sini kita akan bahas tentang mata kuliah perkembangan ilmu manajemen yang diampu oleh dosen Bapak pengampunya Pak Pini Sigrit, Eskom Mkom. Dan kelompok kita yaitu nama grupnya dari presentasi kelompok satu Laskar Pelangi, yang mana terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama di sebelah sisi kiri di sini ada Pak Teguh. Pak Teguh selaku pembina ataupun eh, pembimbing ya dari kelompok kami. Kemudian yang kedua di sini ada Mbak Emma sebagai pencari untuk materinya, dan Mbak Nabila juga sama untuk pencari materi ini untuk di mata kuliah manajemen. Kemudian saya sendiri untuk yang editor PPT dan video. Selanjutnya terkait dengan pembahasan, di sini kita akan bahas 4 materi. Yang pertama teori manajemen klasik, yang kedua teori perilaku, kemudian yang ketiga teori kuantitatif manajemen, dan yang keempat manajemen kontemporer. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Teguh. Waktu dan tempat kami Oke, persilahkan. Silakan. terima kasih Mas Wahyu. Oke, pembahasan yang pertama teori manajemen klasik. Jadi manajemen klasik pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor dan pada hakikatnya dari teori manajemen klasik menekankan pada pentingnya pendekatan proses dan produksi. Terus dikenal dengan manajemen ilmiahnya juga dalam upaya meningkatkan produktivitas atau gerakannya yang terkenal adalah gerakan efisiensi kerja. Manajemen ilmiah pertama kali dipopulerkan oleh Frederick Winston Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi itu diantaranya yang pertama, kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerja. Yang kedua, secara ilmiah, pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah pekerja tersebut. Yang ketiga, bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar-standar yang ada. Yang terakhir, bagilah pekerja dan tanggung jawab secara hampir merata antara manajemen dan para pekerja. Taylor mengukakan 4 prinsip scientific management, yaitu yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba
dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur. Yang kedua, memilih pekerja terbaik untuk setiap tugas tertentu. Yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dengan pekerja. Taylor mengungkapkan 4 prinsip scientific management, yaitu bahwa dengan memaksimalkan produktivitas akan memaksimalkan keuntungan perusahaan, ya, dengan tujuan suatu yang ingin dicapai oleh perusahaan atau unit organisasi atau berupa statement yang luas dan umum. Standar adalah ukuran penampilan yang jika dipenuhi akan menghasilkan tujuan yang dicanangkan. Mungkin itu kurang lebihnya dari teori klasik. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mungkin akan saya lanjut untuk yang penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang teori perilaku. Jadi teori perilaku manajemen atau behavioral kerap pula disebut juga dengan gerakan hubungan manusia sebab menekankan dimensi manusia dalam pekerjaannya. Aliran perilaku hadir karena menyadari perilaku dan perlakuan yang baik kepada pekerja bisa meningkatkan produktivitas yang di teori sebelumnya dilupakan. Dengan begitu, dapat didefinisikan bahwa teori ini mengedepankan perilaku sehingga menjadikan ilmu sosiologi dan psikologi sebagai pedoman dalam penerapannya. Kelebihan aliran ini yaitu bisa meningkatkan tujuan organisasi berkat hubungan antar individu yang baik. Kemudian selain itu aliran menyadarkan Kemudian selain itu aliran ini menyadarkan manajemen bahwa faktor manusia sebagai pelaku organisasi harus diketahui agar organisasi bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, kelemahan perilaku manusia yang kompleks sering menyulitkan manajer untuk mengambil keputusan paling tepat. Kemudian hubungan antar personal yang memudar pun bisa membuat moralitas pada organisasi muncul sehingga organisasi berjalan tidak sebagaimana seharusnya. Jadi dari kutipan ini bahwasannya untuk seorang manajer ya untuk mengarahkan terhadap anggotanya ataupun timnya itu harus terjalin kerjasama yang bagus. Jadi kalau seandainya dari tim sendiri terdapat moral yang tidak bagus sehingga mengakibatkan komunikasi yang tidak bagus dan menyebabkan output pun juga tidak bagus pula untuk hasilnya, produktivitasnya tentunya akan menurun. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kuantitatif, di sini akan dijelaskan oleh Mbak Emma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Yang ketiga itu ada teori kuantitatif atau manajemen science. Aliran kuantitatif atau manajemen science ini merupakan ilmu manajemen yang berdasarkan teknik-teknik sistem matematis untuk memecahkan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi biasanya teori kuantitatif ini ada di semacam modul untuk menyelesaikan suatu masalah seperti metode penelitian seperti itu biasanya teori ini dipakai. Lalu di sini juga disebutkan bahwa biasa digunakan di kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, lalu teori kuantitatif ini ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Jadi teori ini lebih berfokus kepada pemecahan suatu masalah. Nah, langkah-langkah pendekatannya itu apa aja? Itu ada 6. Yang pertama perumusan masalah. Nah, kenapa yang pertama perumusan masalah? Karena seperti fungsinya tadi dia yang fungsinya itu untuk pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada penyusunan suatu model sistematis.
Lalu yang ketiga ada mendapatkan penyelesaian dari model. Lalu yang keempat pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model. Yang kelima ada penetapan pengawasan atas hasil-hasil dan yang keenam pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Next. Lalu pendekatan manajemen kuantitatif ini tuh mencakup karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsentrasi pada pengambilan keputusan dan dampak akhir bagi tindakan manajemen. Jadi pada saat mereka menyelesaikan suatu permasalahan, mereka itu harus berfokus dulu pada pengambil keputusan. Jadi tidak ada strukturnya untuk mengambil keputusan tersebut. Dan mereka juga memikirkan dampak pada akhirnya nanti ketika mereka mengambil keputusan tersebut. Lalu yang kedua itu ada penggunaan kriteria ekonomi dalam keputusan. Jadi mereka juga mempertimbangkan biaya, pendapatan, dan dividen. Itu dijadikan pertimbangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi ada yang di slide sebelumnya ya, seperti pendapatannya itu juga. Lalu yang ketiga, penggunaan model matematis dengan hukum dan rumus yang canggih. Nah, ini biasanya kalau kita udah masuk ke semester kuliah di semester depan tuh bakal ada pelajaran statistik. Nah, itu bakalan digunakan dalam penyelesaian masalah ini, salah satunya. Nah, itu termasuk dari salah satu bagian dari rumus yang canggih itu. Nah, lalu yang terakhir ada penggunaan komputer untuk mempercepat proses. Pasti di sini semua perusahaan sudah menggunakan teknologi ya, terutama komputer. Nah, salah satunya ya Excel, itu kita bisa menyelesaikan masalah lewat Excel untuk menghitung seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Nabila. Ya, terima kasih ya dari Mbak Emma. Mungkin selanjutnya dari Mbak Nabila untuk menjelaskan tentang teori manajemen kontemporer. Silakan Mbak Nabila. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan teori manajemen kontemporer. Pertama dari pengertian, teori manajemen kontemporer adalah pandangan dan perspektif baru dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan yang muncul pada era modern atau pada saat ini. Teori ini mengacu pada praktik manajemen yang dipelajari dan dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam mengelola suatu organisasi. Lalu yang kedua ada pendekatan dalam manajemen kontemporer. Yang pertama ada pendekatan sistem, yang kedua ada pendekatan situasional, dan yang ketiga ada pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini berlaku untuk dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Jadi aktivitas produksi suatu perusahaan harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada agar tercipta kinerja yang baik untuk menghasilkan produk yang baik secara terus-menerus. Teknologi informasi akan memberikan manfaat pada setiap proses yang ada dalam sistem, terutama proses penginputan, lalu proses transformasi, lalu selanjutnya ada proses output atau pengeluaran hasil. Yang kedua ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Dalam hal ini dapat dikaitkan antara situasi di mana teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat. Pendekatan kontingensi memfokuskan pada dua hal. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yang kedua ada perbaikan metode kerja, yaitu gagasan-gagasan atau pemikiran awal mengenai produktivitas dan organisasi. Lalu yang ketiga ada pendekatan hubungan manusia. Dalam pendekatan ini, manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif, sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin terkait dengan sumber-sumbernya bisa disampaikan dari Mbak Emma, sekaligus nanti kesimpulan dan penutupnya. Silakan Mbak Emma. Baik Mas Wahyu,
Berikut daftar pustakanya. Yang pertama itu kita digunakan oleh Priyono pada tahun 2007 tentang pengantar manajemen cetakan pertama. Sifatama Publisher Sidoarjo. Lalu yang kedua oleh Pons Odinel dan Wiersrich. Judulnya Manajemen, penerbitnya Erlangga, Jakarta, tahun 1991. Lalu yang ketiga ada T. Hani Handoko dengan judulnya Manajemen juga, BPFE Yogyakarta, cetakan ke-14 tahun 1999 Maret. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. buat semuanya.